Beastmaster, bab 319 sampai dengan 320. Bab 319 kau memang ditakdirkan untuk ini. Jangan lakukan hal bodoh. Dia meneguk sisa air itu dalam 2 suapan besar. Aku benar-benar tidak cegukan lagi. Fu Tianguang kemudian mengerutkan kening dan berkata, mungkin karena aku sedang memikirkan pertanyaan filosofis. Fu Wensing, apakah kamu memang punya otak seperti itu? Kata Fu Wensing terus terang. Fu Tianguang, sulit. Tinjunya sudah mengeras. Kalau sudah susah, saya tidak bisa menahannya. Fu Tianguang melancarkan pukulan karate ke pinggang Fu Wensing. Fu Wensing tertunduk kesakitan, memegangi ginjalnya. Kau memberontak. Apa kau mencoba memulai pemberontakan? Fu Tianguang tersenyum dan menarik tangannya. Ini bukan tentang pemberontakan atau semacamnya. Paling-paling aku hanya ingin menghajarmu, kata Fu Tianguang dengan tenang. Lalu dia menjelaskan mengapa dia cegukan. Aku hanya berpikir, meskipun bagian dalam tubuh makhluk gaib itu telah dilubangi seluruhnya, Qiao Bai mengatakan bahwa makhluk gaib itu masih bertindak dan berpikir sesuai dengan naluri tubuhnya. Bahkan cara berpikirnya tetap sama. Ini pertanyaannya. Fu Tianguang berkedip. Apakah masih sama? Apakah sudah mati atau masih hidup? Ini sedikit rumit, tetapi entah itu Qiao Bai, Lan Fengling, Jiang Heng, atau bahkan Fu Wensing yang memegangi punggungnya. Mereka semua mengerti apa yang ingin diungkapkannya. Ini memang pertanyaan filosofis. Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut. Aku merasa seperti sedang menonton semacam novel atau film horor fiksi ilmiah. Bertanya-tanya apakah orang-orang di sekitarku benar-benar orang yang sama yang dulu ku kenal. Saat dia berbicara, suara Fu Tianguang semakin lembut. Itu saja. Kurasa aku menakuti diriku sendiri. Lalu saya mulai cegukan hebat. Logikanya masuk akal. Sama sekali tidak ada masalah. Yang lainnya tidak tertawa. Pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Qiao Bai juga tampak sedikit diam. Karena, ketika Qiao Bai mengetahui berita ini dari ubur-ubur beracun bertubuh ganda, dia juga merenungkan pertanyaan ini. Saat diriku ini menghilang, namun tetap saja ada aku, yang bertindak dan hidup menurut cara berpikirku sendiri. Apakah aku masih aku? Apakah saya masih hidup? Karena lingkungan khusus di dalam ruang terlipat, mereka menjadi parasit bagi makhluk luar biasa. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah mungkin mereka juga menjadi parasit bagi manusia? Mendesis. Semua orang memasang wajah seperti sedang sakit gigi. Itu pertanyaan yang bagus. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya tidak dapat diketahui tanpa mencoba dan mengalaminya. Sulit untuk mengatakannya. Sangat sulit untuk mengatakannya. Tapi jika memungkinkan, aku masih berharap benda ini tidak pernah muncul di dunia kita. Jiang Heng menggelengkan kepalanya dengan panik. Saya menolak membayangkan adegan itu. Mustahil. Memikirkannya saja membuatku sadar betapa banyak pekerjaan tambahan yang harus ia lakukan seandainya itu benar-benar terjadi. Masih seperti itu, gurita kecil tidak dapat menggantikan pekerjaan ini. Pekerjaan ini harus dilakukan sendiri. Memikirkan hal ini, Jiang Heng tiba-tiba terdiam. Sebenarnya, kalau benda itu bisa menggantikanku dan membantuku dengan semua pekerjaanku, itu tidak akan terlalu buruk, pikir Jiang Heng. Jiang Heng merenung. Jiang Heng sedikit tergoda. Qiao Bai, apa ini? Benarkah rasa dendam kaum buruh lebih besar daripada rasa dendam hantu? Menghadapi beban pekerjaan yang sangat berat, bahkan kematian pun menjadi hal yang mudah. Kelas sialan ini, biarkan hantunya naik. Jiang Heng, benar sekali. Tepat sekali. Kusarankan kau tenang saja. Mendengar Jiang Heng berani mengakuinya, Qiao Bai memutar matanya tak berdaya. Jangan lupa, bahkan setelah kamu diparasit dan dikosongkan, kamu masih menyimpan pikiranmu. Jika Anda merasa pergi bekerja itu menyakitkan sekarang, Anda akan tetap merasa pergi bekerja itu menyakitkan di masa depan. Semua rasa sakit itu milikmu. Kebahagiaan dan keberhasilan konspirasi saling terkait. Qiao Bai menceritakan kebenaran tanpa menahan diri. Jiang Heng, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak akan ingat kalau kamu tidak menyebutkannya. Jiang Heng mendesah. Tampak lesu. Sudah kuduga, tak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa yang seharusnya aku tanggung?
Pada akhirnya aku harus tanggung. Sakit macam apa ini? Lebih baik tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, lebih baik aku jalani hidupku dengan baik. Pergi bekerja, dan menikmati hidup santai setelah bekerja. Qiao Bai terus menghancurkan impian Jiang Heng. Lebih baik menyiapkan rencana darurat terlebih dahulu. Penemuan Profesor Rong. Setelah Qiao Bai dibebaskan, dia menghubungi Profesor Rong dan Profesor Li. Qiao Bai juga tahu tentang penemuan mereka. Ruang lipatan serupa tampaknya telah muncul di negara-negara di seluruh dunia. Hanya karena Qiao Bai dan kelompoknya lolos dari kematian tidak berarti orang lain akan seberuntung itu. Terlebih lagi, dengan pangkalan yang besar, selalu ada kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga di satu atau dua wilayah rahasia kecil. Jadi, Qiao Bai berhenti sejenak, berkedip, dan menatap Jiang Heng di depannya. Kebaikan. Setelah masalah ini dilaporkan, Jiang Heng akan sibuk dengan ini untuk waktu yang lama ke depan. Jiang Heng, yang juga memikirkan hal ini, terdiam. Jiang Heng terjatuh ke belakang. Dia bersandar di kursinya, matanya kosong saat ia menatap langit-langit. Jiwanya seakan hendak terbang keluar dari mulutnya yang terbuka. Hidupku sangat menyedihkan. Mulut Jiang Heng dipenuhi rasa pahit. Tetapi untuk benar-benar mengabaikannya dan mengabaikannya, itu mustahil. Baiklah, baiklah. Jiang Heng menegakkan punggungnya lagi dengan ekspresi kesakitan, mengusap dahinya, dan mengerutkan kening sambil berpikir. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting, dan saya pikir masih perlu diadakan pertemuan tingkat tinggi. Saat berbicara, Jiang Heng tiba-tiba menatap Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, Anda. Sebelum Jiang Heng dapat menyelesaikan bicaranya, Qiao Bai menyilangkan tangannya di depan dada, membentuk huruf X besar. Tidak, jangan bawa aku bersamamu. Lebih baik kamu selesaikan urusan internalmu melalui jalur internal. Kurasa pertemuan seperti ini tidak cocok untuk profesor muda sepertiku atau orang biasa. Sekarang bukan hanya Jiang Heng yang terdiam. Bahkan Lan Fengling dan Fu Tianguang menatap Qiao Bai dengan ekspresi yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak bisa berkata-kata. Tidak, apa kau tidak malu mengatakannya? Fu Tianguang terdiam beberapa saat, tetapi akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototinya dan berkata sambil menyeringai. Qiao Bai biasa saja, lalu bagaimana dengan dia? Sang jenius di Departemen Tempur Universitas Yulong. Apakah itu ada gunanya? Fu Tianguang merasa patah hati hanya dengan memikirkannya. Kita kalah. Dia kalah dari Qiao Bai. Kemudian dia kalah dari Zhang Hongyi. Zhang Hongyi mengejar Qiao Bai. Namun, ia masih perlu mengejar Zhang Hongyi sebelum ia dapat mengatakan bahwa ia memiliki sedikit keyakinan untuk mengejar Qiao Bai. Oke, Fu Tianguang mengingat kembali waktunya bersama Qiao Bai dan kekuatan hewan peliharaan Qiao Bai yang disaksikannya saat itu. Fu Tianguang kembali terdiam dalam keheningan. Kebaikan, kadang-kadang, perlu sedikit kesadaran diri, bukan? Mengejar Qiao Bai sungguh, menghadapi tatapan mencela Fu Tianguang. Qiao Bai tetap tenang sepenuhnya, senyumnya setenang mungkin. Mengapa Anda harus merasa bersalah? Ya, begitulah adanya. Qiao Bai membusungkan dadanya dan berkata dengan sedikit rasa benar sendiri. Diam, Profesor Qiao Bai. Masih merasa lelah. Jiang Heng melangkah maju dan melambaikan tangannya ke arah Qiao Bai. Kalau kau terus bicara, aku mungkin harus menahan tinjuku yang impulsif. Qiao Bai terkekeh. Meskipun, tetapi, Qiao Bai dengan patuh menutup mulutnya. Dia menyampaikan kepatuhannya secara diam-diam melalui matanya. Jiang Heng terkekeh. Jangan percaya padanya sedetik pun. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Heng. Qiao Bai tidak terburu-buru untuk segera kembali ke kota New York. Kau ikut denganku juga? Tanya Qiao Bai sambil menatap Lan Fengling dan Fu bersaudara yang mengikutinya dari belakang. Ekspresi Bluebell tampaknya menunjukkan sedikit ketertarikan. Namun, setelah memikirkannya, Bluebell menggelengkan kepalanya. Saya harus pulang. Fu Wensing melambaikan tangannya dan berkata, saya melihat misi yang menarik. Pada akhirnya, hanya Fu Tianguang yang tersisa. Sambil menoleh ke kiri dan kanan, Fu Tianguang tak kuasa menahan diri untuk menatap Qiao Bai. Bolehkah aku bersamamu? Apa? Kakak laki-lakinya juga ada di sana.
Itu bukan masalah besar. Mengikuti Qiao Bai adalah keputusan yang tepat. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dengan mata yang tampak berbinar. Aku bersumpah. Aku sama sekali tidak berniat mencuri keahlianmu, kata Fu Tianguang dengan keras. Qiao Bai, batuk-batuk. Qiao Bai mengepalkan tinjunya dan menekannya ke bibirnya. Belajar dari orang lain. Aku tidak tahu apakah yang kamu katakan sama dengan yang kupikirkan. Tapi kalaupun kamu benar-benar punya ide ini, peluang keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Blue Wind Chime mengelus dagunya dan berkata, Lan Fengling teringat cara Qiao Bai melatih hewan peliharaannya di lembaga penelitian Qiao Bai, dan kemudian menatap Fu Tianguang di depannya. Kebaikan, kadangkala, meniru bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan mudah hanya dengan keinginan untuk menirunya. Qiao Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa ikut denganku. Keempat orang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Qiao Bai membawa Fu Tianguang ke Institut Penelitian Nasional. Sebagai asisten yang suka menolong dan pernah datang untuk menyelamatkan, Qiao Bai memiliki wewenang untuk masuk dan keluar dengan bebas. Fu Tianguang, seperti mahasiswa yang berperilaku baik, menunjukkan dan mendaftarkan kartu identitas Beastmaster dan kartu identitas mahasiswanya, dan juga meninggalkan foto untuk diambil gambar dan ditandatangani. Baru pada saat itulah dia dapat berhasil mengikuti Qiao Bai ke Institut Penelitian Nasional. Ini adalah lembaga penelitian nasional. Fu Tianguang mengikuti di belakang Qiao Bai, melangkah ke lorong yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menempati ruang yang sangat luas di Xingcheng. Dindingnya dingin dan berkilau metalik, dan instrumen serta perlengkapan yang menunjukkan tanda-tanda penggunaan. Ini semua adalah bidang yang belum pernah dijelajahi Fu Tianguang sebelumnya. Saat Fu Tianguang berjalan melewati Institut Penelitian Nasional, tanpa sadar dia memperlambat langkahnya secara signifikan. Napasku menjadi pendek. Fu Tianguang tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Singkatnya, dia merasakan adanya aktivitas terlarang yang kuat. Aku merasa dia seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Memikirkan hal ini, tatapan Fu Tianguang tanpa sadar jatuh pada Qiao Bai di depannya. Qiao Bai, Profesor Qiao Bai, 2 nama yang sepenuhnya berbeda. Bahkan Lan Fengling, penjinak binatang tingkat 7, dan kakak laki-lakinya Fu Wenxing, dengan hormat memanggil Qiao Bai sebagai profesor. Akan tetapi, Fu Tianguang masih bersikeras memanggil Qiao Bai dengan namanya secara langsung. Bukan karena cemburu, dengki, atau alasan aneh lainnya. Namun, menurut pandangan Fu Tianguang, sebelum identitasnya sebagai profesor penelitian evolusi hewan peliharaan, dia lebih menghargai identitas Qiao Bai sebagai penjinak binatang. Orang yang paling dikenalnya adalah penjinak binatang Qiao Bai, bukan profesor penelitian evolusi hewan peliharaan Qiao Bai. Oleh karena itu, dia bersikeras memanggil Qiao Bai dengan sebutan Qiao Bai. Para Beastmaster seharusnya memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka. Batuk-batuk, tentu, dia tidak akan keberatan jika suatu hari dia menjadi penjinak binatang Raja Surgawi sebelum Qiao Bai. Dan Qiao Bai dengan hormat memanggilnya sebagai Raja Surgawi. Qiao Bai. Qiao Bai merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Saat menoleh ke belakang, saya melihat Fu Tianguang yang tampak menyeringai bodoh. Kamu harus meredam senyummu. Sebelum Qiao Bai sempat menyelesaikan ucapannya, Fu Tianguang tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Langsung mengangkat kepalanya dan berseru lantang. Aku sama sekali tidak berfantasi tentang suatu hari nanti aku bisa mengalahkanmu dan membuatmu memanggilku, bos. Qiao Bai, Fu Tianguang, keduanya saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi dengan kecanggungan dan ketidakberdayaan yang sama. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari tidak jauh. Profesor Qiao Bai, Anda di sini. Profesor Rong dan Profesor Li berjalan mendekat dari jarak tak jauh, melambaikan tangan dan memanggil Qiao Bai dengan keras. Qiao Bai menatap Fu Tianguang dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Profesor Rong. Kebaikan, konyol, tidak ada niat jahat, tidak masalah. Begitulah seharusnya kamu menjadi seorang manusia. Anda selalu harus memberi ruang bagi orang lain untuk memiliki fantasi mereka sendiri, bukan? Qiao Bai tersenyum. Hehe. Kalau ada waktu,
Sebaiknya kita biarkan Fu Tianguang merasakan sendiri dan secara langsung kekuatan yang terpancar darinya. Fantasi dapat diterima. Kita harus mengendalikan fantasi kita yang tidak realistis. Fu Tianguang memperhatikan dengan gugup saat Qiao Bai, Profesor Rong, dan Profesor Li saling menyapa. Ketiganya meringkuk bersama. Saat mereka berbincang, topik pembicaraan melenceng liar ke arah yang tidak dapat dipahami Fu Tianguang, tanpa ada upaya untuk mengendalikannya. Fu Tianguang benar-benar bingung. Apakah ini pesta minum teh legendaris untuk orang-orang penting? Dia hanya orang biasa yang bercampur di sana. Dia tidak bisa mengerti apapun. Petik 2 titik titik titik. Itulah sebabnya saya bilang, Profesor Qiao Bai, sebaiknya Anda tinggal saja. Anda memang ditakdirkan untuk ini. Setelah membahas sesuatu, Profesor Li menatap Qiao Bai dengan mata berbinar dan berkata dengan sangat serius. Kami memiliki semua peralatan dan bahan yang tersedia di lembaga penelitian. Profesor Qiao Bai, jika Anda tetap di sini, penelitian kita pasti akan berkembang sangat pesat. Lembaga penelitian membutuhkan Anda untuk bergabung dengan kami. Sebelum Qiao Bai bisa mengatakan apapun, Fu Tianguang tiba-tiba berbicara dengan keras. Qiao Bai tidak dilahirkan untuk ini. Qiao Bai jelas sangat berbakat dalam memelihara dan melatih hewan peliharaan, serta dalam pertarungan hewan peliharaan. Fu Tianguang berteriak keras, dan Profesor Rong serta Profesor Li, yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya, keduanya melihat ke arahnya. Tubuh Fu Tianguang kaku. Dia berteriak dalam hati, dia tidak memiliki kecemasan sosial. Akan tetapi, mereka diawasi oleh 2 orang petinggi. Bab 320 tidak heran ini adalah layanan yang hanya dapat Anda nikmati dengan membayar uang. Peneliti tingkat 1. Siapa lagi yang bisa dia lakukan selain menjadi orang penting? Masih ada sejumlah uang tersisa untuk membayar siang hari. Fu Tianguang juga mulai merasa sedikit gelisah. Mereka bahkan mulai merenungkan apakah kata-kata mereka terlalu gegabah. Salah. Fu Tianguang dengan cepat menolak gagasan itu setelah memikirkannya. Sama sekali tidak gegabah. Apa maksudmu? Terlahir untuk melakukan pekerjaan ini. Dia juga mengatakan bahwa Qiao Bai terlahir untuk menjadi penjinak binatang. Profesor Rong dan Profesor Li menyaksikan langsung seluruh proses perubahan wajah Fu Tianguang. Selama proses ini, mereka secara akurat membaca pikiran batin Fu Tianguang dan berubah dari perubahan ekspresi wajahnya. Profesor Rong dan Profesor Li, bagaimana saya harus mengatakannya? Sudah lama mereka tidak melihat anak yang begitu jujur dan baik hati. Sederhananya, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Mengingat status mereka saat ini, akan sulit bagi seseorang yang begitu bodoh untuk muncul di hadapan mereka. Belum tentu, gumam Profesor Li pelan. Setidaknya mereka lebih pintar daripada orang-orang Sakura Api yang terakhir kali. Hanya Profesor Rong dan Qiao Bai, yang berdiri di samping Profesor Li, yang mendengar apa yang dikatakannya. Meskipun tidak ada penjelasan yang diberikan, namun, entah mengapa mereka berdua dapat memahami pikiran Profesor Li. Qiao Bai, bagaimana saya harus mengatakannya? Tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah. Tapi apa yang dia katakan memang masuk akal. Qiao Bai tersenyum dan melanjutkan percakapan. Penelitian tertutup tidak mungkin dilakukan. Itu sama sekali bukan untuk saya. Lagi pula, kami belum punya petunjuk apapun tentang spesies mutan ini. Sekalipun kami ingin melakukan penelitian terarah, kami tidak tahu harus mulai dari mana. Qiao Bai berkata dengan sangat serius. Bagaimana jika spesies alien benar-benar muncul di dunia nyata? Itu akan sangat sulit. Akan tetapi, apakah hal itu terjadi atau tidak? Bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Qiao Bai. Pada titik ini, semuanya akan bergantung pada apakah para penjinak binatang dari negara lain mampu memenuhi potensi mereka. Meskipun kedengarannya kasar, jika masalah nyata muncul, pasti akan menyebar dari negara lain, dan kita masih punya waktu untuk bereaksi. Qiao Bai tersenyum saat mengucapkan kata-kata mengerikan itu. Profesor Rong dan Profesor Li mengangguk. Apakah itu menakutkan? Mendesah. Ini tidak menakutkan. Ini hanyalah masalah memiliki pemahaman dan sikap yang tepat dari sudut pandang negara sendiri. Mereka juga ingin mengatakan bahwa itu hebat dan harus meneruskannya.
Saya akan terus memperhatikan. Jika Anda memiliki berita atau membutuhkan bantuan, kedua profesor tersebut dapat menghubungi saya kapan saja. Kita lewati saja sisanya. Kemudian Qiao Bai tersenyum dan berkata, saya juga berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan. Di masa depan, aku perlu melatih dan merawat hewan peliharaanku dengan baik. Qiao Bai mengatakannya dengan sangat santai. Profesor Rong dan Profesor Li. Kedua orang yang awalnya tidak terlalu mempermasalahkan penolakan Qiao Bai kini memiliki tanda tanya besar di kepala mereka setelah mendengar kata-katanya. Tidak, apa yang mereka dengar dari Qiao Bai yang mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi. Kompetisi penjinak binatang nasional. Profesor Qiao Bai. Maksud Anda jajaran hewan peliharaan Anda. Profesor Rong membuka mulutnya, ingin membujuk Qiao Bai. Kamu masih muda, jangan terburu-buru. Lagi pula, dibandingkan dengan bakat dalam menjinakkan binatang, bukankah bakat dalam meneliti hewan peliharaan lebih kentara? Luangkan sedikit lebih banyak waktu, dan hasilnya akan sangat besar dan terlihat jelas. Buat apa repot-repot ikut lomba di tingkat nasional? Gak ada gunanya. Profesor Rong mencoba membujuk Qiao Bai dengan memfokuskan pada barisan pemain. Kompetisi nasional memerlukan 6 hewan peliharaan lengkap. Qiao Bai seusia ini, dia tidak diragukan lagi adalah seorang jenius. Tetapi, membuka semua slot kontrak, itu seharusnya tidak perlu. Bukan. Profesor Rong memikirkannya dengan sedikit ketidakpastian. Mendengar ini, Qiao Bai tersenyum, memperlihatkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mengenai slot kontrak, kami masih kekurangan 1. Chopper menghitung 5 hewan peliharaannya dengan jarinya di depan Profesor Rong dan Profesor Li. Dari burung gagak kecil hingga serangga mirip kucing, lalu ular putih kecil dan ubur-ubur kecil, dan akhirnya malaikat yang baru saja dikontrak. 5 hewan peliharaan. Kita tinggal selangkah lagi untuk memiliki susunan pemain yang lengkap. Profesor Rong dan Profesor Li. Kau benar-benar. Mendengar kata-kata Qiao Bai, wajah Profesor Rong menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Bilang apa? Bagaimana mungkin dia bisa membujuk mereka untuk melanjutkan? 6 binatang peliharaan. 5 diantaranya telah dikontrak. Hanya yang terakhir yang hilang. Profesor Li meluruskan ekspresinya dan mencoba terlihat lebih ramah. Profesor Qiao Bai, saya pikir Anda harus lebih memikirkan masalah ini. Jangan remehkan hewan peliharaan terakhir ini. Kompetisi penjinak binatang nasional sudah dekat. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda tidak hanya harus membuka slot kontrak dan mengontrak hewan peliharaan, tetapi Anda juga harus membesarkan, melatih, dan menumbuhkan pemahaman diam-diam dengannya, dan seterusnya. Sebenarnya, saran saya adalah Anda bisa menunggu beberapa tahun untuk berpartisipasi. Tidak perlu terburu-buru. Profesor Li berusaha semaksimal mungkin untuk mengesampingkan bias pribadi dan mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandang Qiao Bai. Ya, Profesor Li tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan pribadi saat menghadapi Qiao Bai. Misalnya, dia memikirkan cara untuk memikat Qiao Bai ke Institut Penelitian Nasional setiap hari. Sungguh menyakitkan hati, bahkan hanya untuk membicarakannya. Dia sebenarnya menggunakan kata tongkat penopang. Mereka jelas merupakan lembaga penelitian nasional. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak hewan peliharaan dan profesor dari Jinhua, kota yang terkenal dengan industri tembakau dan alkoholnya, untuk dikunjungi. Disayangkan, namun keadaan menjadi berbeda saat ia bertemu Qiao Bai. Memikirkan hal ini, Profesor Li mendesah pelan pada dirinya sendiri. Apa ini? Pada suatu ketika, di masa mudanya, dia juga nakal dan sombong. Namun, ketika dihadapkan dengan undangan dari Lembaga Penelitian Nasional, Profesor Li langsung menyetujuinya. Hal serupa terjadi pada Qiao Bai. Itu berubah total dalam sekejap. Jangan tertipu dengan sifat Qiao Bai yang tampak baik hati. Dia tidak pernah marah apapun yang terjadi. Dia juga menjaga sikap ramah terhadap semua orang dan semua hal. Hanya setelah benar-benar menghabiskan waktu bersama Qiao Bai, seseorang akan menyadari bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sama seperti sifat Qiao Bai, kelihatannya hanya lembut di permukaan.
Hanya setelah mengenalnya Anda akan menyadari bahwa kesombongan dan integritas Qiao Bai tidak kalah dibandingkan seseorang seperti Profesor Li. Akan tetapi, semua itu tertutupi oleh sikapnya yang lembut. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang secara tidak sadar percaya bahwa Qiao Bai benar-benar orang seperti itu. Memikirkan hal ini, Profesor Li terus mendesah. Dia benar-benar membayar harga untuk dirinya yang lebih muda. Oh, tidak, ini bukan sekadar versi muda dari diriku. Ini versi saya yang lebih muda plus max. Profesor Li, sungguh hal yang mengerikan untuk dilakukan. Ini benar-benar mengerikan. Tarik napas dalam-dalam. Profesor Li berusaha sekuat tenaga mengesampingkan motif pribadinya dan terus berbicara sungguh-sungguh kepada Qiao Bai. Tidak banyak kontestan muda di kompetisi penjinak binatang nasional. Rata-rata usia peserta, sekitar 30 tahun. Qiao Bai masih 10 tahun lebih muda dari usia rata-rata ini. Sekarang, untuk bersaing di panggung yang sama dengan orang-orang itu, Profesor Li khawatir tentang Qiao Bai di satu sisi, dan tidak terlalu optimis tentang Qiao Bai di sisi lain. Aku tahu kamu juga sangat terampil dalam mengembangbiakan dan melatih hewan peliharaan. Profesor Li juga mendengar tentang fakta bahwa para pelatih tersebut selalu mencoba untuk merekrut bakat dari organisasi lain. Hanya ada satu sikap, jangan pernah pikirkan itu. Mereka ingin mencuri Qiao Bai dari penelitian evolusi hewan peliharaan mereka. Teruslah bermimpi. Namun, akumulasi waktu dan pengalaman tidak dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan ini dengan apa yang disebut bakat. Masih ada beberapa perbedaan antara penelitian hewan peliharaan dan pertempuran penjinakan binatang. Yang pertama memang dapat memperoleh manfaat dari bakat. Yang terakhir membutuhkan tidak hanya bakat, tetapi juga akumulasi waktu dan kerja keras. Profesor Li berbicara dengan sungguh-sungguh dan sabar. Dia benar-benar tidak ingin kejeniusan kecilnya dalam penelitian evolusi hewan peliharaan patah semangat dalam pertempuran penjinakan binatang buas. Profesor Li mengedipkan matanya yang besar dan tulus dan menatap Qiao Bai dengan kesungguhan yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Qiao Bai tersenyum. Aku tahu semua itu, tapi aku masih ingin mencobanya. Ada hal-hal yang hanya bisa kita ketahui baik atau buruknya dengan mencobanya sendiri. Bagaimana kita bisa tahu seberapa besar perbedaan antara kemampuan saya dan kemampuan mereka jika kita tidak mencobanya? Sambil berbicara, Qiao Bai mengangkat bahu dan berkata terus terang. Lagi pula, bahkan jika aku kalah secara tidak sengaja, itu tidak akan menjadi hal buruk bagiku, kan? Saya masih bisa menemukan alasan atas kegagalan saya saat saya masih muda. Profesor Li, pupil mata Profesor Li membesar. Profesor Li terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dibayangkannya. Profesor Li yakin bahwa Qiao Bai masih muda dan bersemangat, dan ingin mendominasi medan perang dan membangun reputasinya dalam pertempuran menjinakkan binatang buas. Kenyataannya, manfaatkan masa mudamu dan carilah alasan untuk bersenang-senang. Setelah dewasa, alasan ini tidak akan berhasil lagi. Profesor Li membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengeluarkan apapun. Mulutnya tertutup lagi. Profesor Rong, yang berdiri di dekatnya, tidak dapat menahan tawa ketika melihat ini. Hahaha, Profesor Rong memegang termos dengan kedua tangan dan menyesapnya perlahan. Ide Profesor Qiao Bai sebenarnya cukup bagus. Anak muda, ya, itulah jenis dorongan yang kita butuhkan. Karena kamu ingin mencobanya, silakan saja. Profesor Rong melambaikan tangannya, menyemangati Qiao Bai. Terima kasih atas dorongan Anda, Profesor Rong. Qiao Bai tersenyum dan mengangguk kepada Profesor Rong. Profesor Li kemudian menatap Profesor Rong dengan kaget. Tidak, apa yang terjadi dengan janji kita untuk berdiri di pihak yang sama? Mengapa kau tiba-tiba berpihak pada Qiao Bai? Profesor Rong melirik Profesor Li dengan tenang, mengabaikan sama sekali reaksinya yang berlebihan. Apa yang mengejutkan tentang itu? Lagi pula, kapan dia pernah mengakui bahwa mereka adalah kawan seperjuangan di garis depan yang sama? Profesor Li, yang telah menguraikan pikiran Profesor Rong, tertinggal dalam kebingungan karena angin. Melihat mereka berdua, Qiao Bai tertawa lagi. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berpikiran sama benar-benar dapat membuat Anda merasa hebat. Qiao Bai berjalan-jalan lagi di sekitar lembaga penelitian.
terutama mendiskusikan lumpur hitam asing yang ditemukannya di alam rahasia bersama Profesor Rong dan Profesor Li. Kita harus waspada terhadap hal ini. Profesor Rong mengambil tanggung jawab ini. Saya akan terus menghubungi teman-teman saya dan mencoba mendapatkan informasi tersebut sesegera mungkin. Qiao Bai membuat tanda oke. Dengan Profesor Rong yang mengawasi masalah ini, dia merasa jauh lebih tenang. Qiao Bai menghela napas panjang. Mudah-mudahan segala sesuatunya tidak seburuk yang dibayangkannya. Qiao Bai dengan tulus dan sepenuh hati mendoakannya agar cepat sembuh. Dia meninggalkan Institut Nasional. Fu Tianguang tetap berada di sisi Qiao Bai. Lihatlah Qiao Bai. Lihat lagi Qiao Bai. Fu Tianguang berubah dari mengintip Qiao Bai dengan hati-hati menjadi menatap langsung ke arahnya secara terang-terangan dan berani. Qiao Bai. Ketika Fu Tianguang menoleh lagi, Qiao Bai dengan tegas mengangkat kepalanya dan menatapnya. Fu Tianguang tiba-tiba membeku. Qiao Bai berkata dengan geli, "Kaulah yang mengintipku pertama kali, bukan?" Ada apa dengan mentalitas korban ini tiba-tiba? Mendengar ini, Fu Tianguang terbatuk 2 kali, merasa sedikit malu, berdeham, dan berkata dengan nada yang tampak tenang. Aku. Fu Tianguang bermaksud menjelaskan. Fu Tianguang mendapati pikirannya kosong dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan lebih baik. Fu Tianguang menyerah untuk menjelaskan. Tampak kesal. Qiao Bai merasa penampilannya semakin lucu. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan, atau apa yang ingin kau bicarakan denganku. Sambil tersenyum, Qiao Bai berinisiatif memulai percakapan. Melihat penampilan Qiao Bai, hati Fu Tianguang berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah ragu sejenak, Fu Tianguang akhirnya berbicara. Qiao Bai, apakah kamu tidak merasa lelah melakukan ini? Kata-kata Fu Tianguang tidak jelas dan samar. Tetapi Qiao Bai mengerti maksudnya dan apa yang ingin dikatakannya. Melihat Qiao Bai tidak menjawab, Fu Tianguang melanjutkan berbicara. Saya akui bahwa beberapa orang memang jenius. Tetapi betapapun berbakatnya mereka, energi manusia terbatas. Dan hanya ada 24 jam dalam sehari. Bukankah lebih baik fokus pada satu hal atau satu tujuan? Qiao Bai menyentuh hidungnya. Bukannya aku terlalu ambisius atau semacamnya. Hanya saja. Qiao Bai terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Tujuanku adalah membesarkan hewan peliharaan, bertarung bersama mereka, dan menjadi penjinak hewan yang hebat. Mengenai penelitian hewan peliharaan, saat Fu Tianguang menoleh, Qiao Bai tersenyum dan berkata, "Ini cara yang bagus untuk bersantai." Fu Tianguang, yang masih berpikir tentang cara membujuk Qiao Bai untuk memilih satu tujuan yang terfokus. Dengarkan ini, apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan manusia? Qiao Bai, aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Hebat, bukan? Fu Tianguang, saya sudah menyerah untuk mencoba berkomunikasi dengan Qiao Bai. Untungnya, Fu Tianguang hanya mengatakannya dengan santai. Fu Tianguang pada dasarnya bukanlah orang yang pendendam. Tidak peduli apapun itu, dia bisa melepaskannya dengan mudah. Dalam sekejap, dia melupakan konflik kecil yang dialaminya dengan Qiao Bai dan menatap Qiao Bai dengan penuh minat. Qiao Bai, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional? Qiao Bai mengangguk. Kalau tidak, mengapa aku harus memberitahumu? Suara Fu Tianguang dipenuhi emosi yang kompleks. Saya hanya berpikir, wow. Tingkat nasional, ini salah satu kompetisi paling bergengsi di negara ini. Saat ini, aku hanya bisa berpartisipasi dalam kompetisi di Liga Perguruan Tinggi atau Liga Pemula. Aku tidak pernah menyangka kamu tiba-tiba mengincar kompetisi nasional.